Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lia Rusdiani. Saya CGP angkatan ke-11 dari SDN Karyamukti 1 Kabupaten Karawang dengan fasilitator yaitu Bapak Ahmad Taufik dan PP Ibu Nani Kurniasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan yang pertama yaitu perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah benar. Namun ternyata dengan meminta anak mendengarkan apa yang saya jelaskan ketika pembelajaran, saya senang ketika melihat anak diam memperhatikan. Juga ketika anak mendapatkan nilai tinggi. Ketika diberikan latihan soal, akhirnya mata pelajaran lebih berpusat pada guru. Saya terlalu fokus pada pencapaian kognitif anak saja. Padahal seharusnya pembelajaran itu lebih berpusat kepada murid, di mana murid bisa menjadi subjek dari pembelajaran tersebut, sehingga mereka bisa berperan aktif dan mengembangkan kreativitas mereka supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Dari modul 1.1 saya mempelajari bahwa banyak hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya bisa memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Bukankah berubah ke arah lebih baik itu hebat? Dari filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, saya bisa mengetahui bahwa mengajar dan mendidik itu berarti kita menuntun murid ke arah lebih baik. Dalam mengajar, saya harus bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mengajar bukan hanya sekedar mentransfer ilmu yang kita miliki, tetapi kita juga harus bisa membangun budi pekerti murid kita. Di sisi lain, selama pembelajaran, saya jadi tergugah hati untuk bisa memperbaiki pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas dan bersyukur setelah memperbaikinya murid saya terlihat lebih ceria, lebih bahagia, lebih semangat dan sangat antusias dalam mengembangkan kreativitas mereka. Berikutnya yaitu ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide yang pertama yaitu saya harus bisa mengembangkan pendidikan karakter murid melalui kegiatan kerja kelompok, memperkuat toleransi dengan sesama teman maupun semua warga sekolah, dan melatih mereka untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka hadapi. Yang kedua yaitu mendorong kreativitas murid. Saya mencoba mengarahkan mereka untuk mengenal potensi yang dimiliki dirinya masing-masing dengan memberikan waktu untuk mereka bereksplorasi dan membuat inovasi. Kemudian ide terakhir yaitu mengubah pembelajaran dari yang tadinya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada murid. Bahasan selanjutnya yaitu catatan praktik baik pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan adalah membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian selanjutnya saya membuat perangkat ajar supaya lebih terencana. Ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran, saya memulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian, saya melanjutkan dengan persepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran, serta menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik agar anak lebih bersemangat lagi. Kemudian, saya menjelaskan materi yang akan disampaikan pada hari itu dengan penyampaian tujuan pembelajaran supaya murid saya lebih memiliki pemahaman sebelum pembelajaran. Selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung, saya tentunya membimbing dan mendampingi murid saya agar apa yang mereka lakukan bisa sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada awal pembelajaran sehingga hasilnya bisa tercapai dengan maksimal. Di akhir pembelajaran, saya menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan juga melakukan refleksi dari apa yang telah dilakukan, apakah sudah berhasil atau tidak. Bahasan selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam pelaksanaan aksi nyata. Ada beberapa tantangan dan solusi, diantaranya tantangannya yaitu ada murid yang masih malu-malu dan belum berani menunjukkan keberaniannya ketika tampil di depan. Kemudian ada juga murid yang masih manja dan belum mandiri di kelas. Solusinya, saya memberikan motivasi dan dukungan secara moral dan emosional agar anak bisa lebih berani ke depan
Kemudian yang kedua yaitu melakukan pendekatan secara emosional kepada anak tersebut untuk bisa belajar mandiri lagi ke depannya. Bahasan terakhir yaitu testimoni dari rekan guru dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anah, teman dari Bu Lia Rosliani, calon guru penggerak dari SDN Karya Mukti Saktu. Saya melihat ada banyak perubahan pada murid setelah Bu Lia menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Siswa menjadi ceria, aktif, bersemangat, dan termotivasi untuk mengeksplorasi potensi pada diri mereka masing-masing. Tetap semangat Bu Lia, terus berkarya, semoga berhasil. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela Syanamon dari kelas 4 murid Bu Lia. Saya merasa senang ketika diajarkan oleh Bu Lia. Saya senang dan semangat karena Bu Lia memberikan metode yang bagus. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya mengenai aksi nyata dari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.